Video topik 4, Monitor dan Report, episode 13. Memangnya Anda tahu tentang monitor dan report? Hai professionals, yuk kenali apa itu monitor dan report. Semoga menginspirasi dan menambah pengetahuan Anda. Bro, sis, kita akan diskusi topik baru nih, topik monitor dan report. Kirain mau bahas topik apaan? Kalau monitor dan report mah kerjaan gue sehari-hari. Gue monitor laporan anak buah tiap hari lewat email. Terus kalau report, gue kirim kompilasi datanya ke bos. Sama dong, gue juga monitor tiap hari. Tapi gue monitor data di scoreboard. Kalau report gue kirim mingguan. Gue tiap hari monitor pakai HP. Gue monitor kerjaan anak buah lewat WA. Hari yang sama gue bisa tahu kinerja mereka. Bahkan tahu kendala-kendala yang mereka hadapi. Terus bikin solusinya. Beres deh. Gue juga monitor anak buah pakai HP. Cuma gue pakai aplikasi Zoom. Jadi gue bisa lihat anak buah sedang kerja. Gue sempet juga ngobrol dengan anak buah. Kalau ada masalah, baru deh gue bertindak. Cuma itu doang. Tapi lumayan guys, bisa membuat anak buah jadi rajin. Gue juga monitor tiap hari, gue belusukan, gue datangi anak buah ketika sedang kerja. Terus gue sempat ngobrol dengan mereka, yang diobrolin banyak. Pokoknya ngobrolin apa aja. Gue lihat anak buah jadi rajin kerjanya kalau gue dateng. Tapi gue masih penasaran gimana sih monitor yang benar. Terus gue sempat tanya ke konsultan eksekusi. Terus dia ngomong begini. Monitor adalah observasi dan mencatat kegiatan tim saat kegiatan berlangsung. Alat untuk mencatat namanya scorecard monitor. Oh gitu, monitor itu dilaksanakan saat kerja sedang berlangsung. Berarti gue gak monitor dong. Karena gue cuma baca laporan hasil kerja anak buah lewat email. Walah, berarti gue juga gak monitor dong. Karena gue cuma ngecek data yang ada di scoreboard. Sama dong, berarti gue juga nggak monitor. Karena gue cuma baca laporan anak buah gue lewat WA. Asik, berarti gue bener dong monitornya. Karena gue ngecek anak buah sedang kerja pakai Zoom. Makanya kalian belajar yang bener, jangan cuma ikut-ikutan. Gue juga bener sih monitornya. Gue belusukan ketika anak buah sedang bekerja. Tapi gue masih penasaran, kenapa sih monitoring harus dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung? Sama, makanya gue tanya ke konsultan eksekusi. Terus dia jelasin begini. Monitor dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung, dimaksudkan agar tahu dengan pasti kejadian-kejadian saat hasil diperoleh dan aktivitas sedang dilaksanakan. Maka ketika terjadi masalah, pemimpin bisa membayangkan kejadiannya, kemudian dengan sangat mudah bisa merumuskan solusi dan tindak lanjutnya. Oh, supaya bisa ngebayangin kejadian yang sebenarnya. Bener banget sih. Iya, kok gue goblok banget ya? Siapa sih yang ngajarin gue? Parah. Terus apa hal terburuk kalau kita nggak monitor? Tadi kan udah dibilang sama konsultan eksekusi bahwa kita akan sulit merumuskan solusi kalau terjadi masalah. Bisa jadi laporannya tidak sesuai kenyataan. Gue yakin kalau nggak monitor, kita nggak bisa menilai mana yang bagus, mana yang jelek. Gue pikir juga gitu sis. Kalau kita tahu mana anak buah yang jelek kerjanya, kita kan jadi gampang menentukan apa bantuan yang perlu dan bagaimana membantunya. Terus apa dan bagaimana memperdayakannya. Siapa sih yang bertugas melaksanakan monitor? Cuma pemimpin. Jadi semua pemimpin wajib disiplin melaksanakan monitoring. Jadi kita dan bos juga harus monitoring ya? Terus apa dong bedanya? Iya, gue nanya. Terus konsultan jelasin begini. Pada organisasi yang memiliki struktur organisasi 2 level, monitoring dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin, yaitu pertama direktur akan melakukan cek dan catat pencapaian most important goal unit kerja. Bantuan manajer kepada pelaksana,
pemberdayaan manajer terhadap pelaksana, pelaksanaan review kinerja, keselarasan eksekusi unit kerja manajer, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Kedua, manajer. Manajer akan melakukan cek dan mencatat pencapaian most important goal unit kerja. Kemudian most important goal unit kerja sangat spesifik. Kemudian most important goal unit kerja sangat spesifik, hasil kecil jangka pendek. Kemudian aktivitas rutin pelaksana, pemberdayaan pelaksana oleh dirinya sendiri, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Oh, beda ya. Konsultan nambahin penjelasan tentang scorecard. Terdapat 2 jenis scorecard yang digunakan secara individual untuk mencatat, yaitu pertama, scorecard monitor. Digunakan hanya oleh pemimpin untuk mencatat pada saat monitoring tim. Data yang dicatat adalah hasil dan aktivitas tim, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Kedua, scorecard report digunakan oleh setiap orang di dalam organisasi untuk mencatat pada saat dirinya sedang bekerja. Data yang dicatat adalah hasil dan aktivitas diri sendiri, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Oh, berarti setiap hari, setiap orang, mulai dari pelaksana hingga direktur, harus berbekal scorecard report untuk mencatat hasil aktivitasnya sendiri, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Sedangkan scorecard monitor hanya diperlukan oleh pemimpin ketika akan monitor tim, yaitu untuk mencatat hasil dan aktivitas tim, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Berarti scorecard penting banget dong. Karena kan data scorecard akan menjadi data untuk update scoreboard dan dashboard. Betul sis. Terus apa dong data yang dicantumkan pada scoreboard dan dashboard? Data yang ditampilkan di scoreboard dan dashboard hanya data yang paling penting. Yang ditampilkan di scoreboard adalah gabungan data scorecard report pemimpin dan scorecard report pelaksananya. Yang ditampilkan di dashboard adalah gabungan data scoreboard semua unit kerja di bawahnya. Oh, hanya data yang paling penting saja ya. Terus kalau report kerjaan-kerjaan yang bukan paling penting gimana dong? Iya, kita kan banyak kerjaan lainnya yang juga penting yang harus dimonitor dan report. Loh, lupa ya? Kalau konteks eksekusi yang ditampilkan hanya hal-hal paling penting. Kalau kerjaan lain yang bukan paling penting, ya laksanakan saja monitor dan reportnya. Tapi jangan dicampur atau bersamaan dengan yang paling penting. Oke, gue ingat. Tentang report, konsultan eksekusi jelasin kayak gini. Report adalah melaporkan data pencapaian hasil dan aktivitas, serta kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Orang yang kompeten membuat dan mengirimkan report adalah setiap orang yang melaksanakan pekerjaan dan pemimpin yang melakukan monitoring. Loh, berarti pelaksana juga kompeten membuat dan mengirim report. Padahal kan selama ini yang kirim report itu pemimpinnya. Sabar sis, masih ada lanjutannya. Ada 2 jenis report, yaitu report kepada unit kerja sendiri dan report kepada unit kerja atasan. 1. Report kepada unit kerja sendiri adalah pengiriman scorecard report yang dibuat oleh pelaksana dan scorecard report yang dibuat oleh pemimpin unit kerjanya. 2. Report kepada unit kerja atasan adalah pengiriman kompilasi semua scorecard report. Oh, gitu ya? Baru sadar nih, kenapa yang mengirim report itu adalah kita sebagai pemimpin. Tunggu dulu, yang boleh kirim report kan yang kompeten aja. Oke, lu sebagai pemimpin, tapi monitoring nggak? Gue tuh kompeten. Kan gue juga monitoring anak buah yang sedang kerja. Gue nggak tahu kalau yang lain. Sorry ya. Sudahlah, peace. Sis, apa sih bedanya antara scorecard, scoreboard, dan dashboard? Kalau scorecard kan udah jelas. Ini catatan gue tentang perbedaan scoreboard dan dashboard.
Scoreboard dan dashboard adalah alat untuk menampilkan hasil report. Scoreboard ditampilkan oleh unit kerja terbawah. Kemudian dashboard ditampilkan oleh unit kerja di atasnya hingga direksi. Dashboard adalah kompilasi data semua unit kerja di bawahnya. Ada nggak kriteria teknis yang harus dipenuhi agar scorecard, scoreboard, dan dashboard berkualitas bagus? Ada. Konsultan eksekusi ngomong begini. Scorecard, scoreboard, dan dashboard harus selaras secara organisasi agar apa yang terjadi di lapangan akan dipahami dengan persepsi yang sama oleh semua orang walaupun berbeda unit kerjanya, mulai dari pelaksana hingga direktur. Untuk itu kriterianya adalah standar, updatable, complete, dan accessible. Wah, scorecard, scoreboard, dan dashboard di perusahaan kita kayaknya nggak ada standarnya deh. Iya, masih sesuai selera masing-masing. Katanya sih agar memotivasi. Kenyataannya sih enggak tuh. Sekarang malah pada malas update. Mungkin udah 8 bulan ini nggak diupdate. Sama tuh, di tempat gue juga gitu. Malah udah banyak tampilannya yang pada copot. Makanya belajar dari ahlinya. Ya udah, nanti kita bikin scorecard monitor, scorecard report, dan memperbaiki scoreboard dan dashboard. Iya, kita harus belajar dulu, konsultasi praktek dulu, baru kita bisa membuat dan memperbaiki scorecard dan dashboard kita.